Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah Manstra atau manajemen strategik tentang isu-isu manajemen dan operasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adinda Tridamayanti dari kelas 5 M3, nomor BP 2010003530906. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu hakikat penerapan strategis. Perumusan dan penerapan strategi berbeda dari hal-hal berikut. Yang pertama yaitu perumusan strategi memposisikan kekuatan sebelum tindakan. Penerapan strategi mengelola kekuatan dan tindakan. Perumusan strategi berfokus pada keefektifan, berfokus kepada keefisienan. Kemudian perumusan strategi terutama merupakan proses intelektual. Penerapan strategi terutama merupakan proses intelektual. Penerapan strategi merupakan proses operasional, membutuhkan keterampilan intuitif dan analisis yang bagus. Membutuhkan keterampilan motivasi dan kepemimpinan yang khusus. Perumusan strategi membutuhkan koordinasi antar beberapa individu. Penerapan strategi membutuhkan koordinasi antar banyak individu. Kemudian ada perspektif manajemen. Isu-isu utama manajemen bagi penerapan strategi meliputi penetapan tujuan tahunan, pembuatan kebijakan, alokasi sumber daya, perubahan struktur organisasi yang ada, restrukturisasi dan rekayasa ulang, perbaikan program penghargaan dan insentif, minimalisasi penolakan terhadap perubahan, pengenalan manajer pada strategi, pengembangan budaya yang strategi, pengembangan sumber daya manusia yang efektif, dan jika perlu pengurangan karyawan. Kemudian ada tujuan tahunan yang penting bagi penerapan strategi karena yang pertama merupakan alokasi sumber daya. Kemudian merupakan mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer, merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan jangka panjang dan menetapkan prioritas organisasional, divisional, dan departemental. Beberapa contoh isu-isu yang kiranya membutuhkan kebijakan manajemen adalah: yang pertama, menawarkan berbagai lokal karya yang seminar pengembangan manajemen ekstensif atau terbatas, menyentralisasi atau mendesentralisasi aktivitas pelatihan karyawan, merekrut melalui agen penempatan tenaga kerja, kampus, dan surat kabar, mempromosikan karyawan dari dalam atau merekrut dari luar, mempromosikan berdasarkan kinerja atau senioritas. Alokasi sumber daya merupakan aktivitas utama manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi. Kemudian mengelola konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai perselisihan kedua belah pihak atau lebih mengenai satu atau beberapa isu masalah. Kemudian ada mencocokkan struktur dengan strategi. Pertama, struktur sangat menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan diterapkan. Alasan kedua, mengapa perubahan dalam strategi seringkali mengharuskan adanya perubahan dalam struktur, karena struktur mendikte bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Mencocokkan struktur dengan strategi, yaitu yang pertama adalah struktur fungsional. Yang paling luas digunakan yaitu jenis fungsional, karena struktur ini yang paling sederhana dan paling murah dari 7 alternatif yang ada. Kemudian ada struktur divisional, merupakan jenis kedua yang paling lazim digunakan oleh bisnis di Amerika Serikat. Kemudian struktur unit bisnis strategi,
yaitu mengelompokkan divisi-divisi yang sama ke dalam unit bisnis strategi serta mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab untuk setiap unit kepada seorang kepala divisi yang secara langsung melapor kepada direktur eksekutif. Kemudian ada struktur matriks yang paling kompleks dari semua rancangan, sebab bergantung baik pada alur otoritas dan komunikasi vertikal maupun horizontal. Kemudian ada restrukturisasi dan rekayasa ulang, yang disebut juga dengan perampingan, penataan, atau pengelompokan kembali menyangkut pengurangan ukuran perusahaan dalam hal jumlah karyawan, jumlah divisi atau unit, serta jumlah tingkat hierarkis dalam struktur organisasi perusahaan. Kemudian rekayasa ulang lebih berfokus pada kepentingan karyawan dan konsumen daripada kepentingan pemegang saham. Kemudian menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi. Pembagian laba adalah bentuk kompensasi insentif yang digunakan secara luas. Kriteria lain yang juga digunakan luas untuk menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi adalah pembagian hasil. Kemudian mengelola resistensi terhadap perubahan. Bisa dianggap sebagai ancaman terbesar bagi penerapan strategi yang berhasil. Biasanya resistensi yang terjadi dalam organisasi merupakan sabotase mesin produksi, mangkir kerja, menyampaikan keluhan yang berlebihan, dan keengganan untuk bekerja sama. Mengelola lingkungan hidup, yaitu perusahaan perlu merumuskan dan menerapkan strategi dari perspektif lingkungan hidup. Kemudian menciptakan budaya yang mendukung strategi. Para penyusun strategi harus berusaha keras untuk melestarikan, menekankan, dan membangun berdasarkan aspek-aspek budaya yang ada yang mendukung strategi baru yang diusulkan. Yaitu budaya Meksiko, ada budaya Meksiko, kemudian ada budaya Jepang. Masalah-masalah produksi atau operasi ketika menerapkan strategi. Yang pertama itu ada kapabilitas. Keterbatasan dan kebijakan produksi atau operasi dapat secara signifikan membantu atau menghambat pencapaian tujuan. Masalah sumber daya manusia ketika menerapkan strategi. Yang selanjutnya itu pekerja manajer sumber daya manusia atau personalia berubah dengan cepat ketika perusahaan melakukan perampingan dan reorganisasi. Kemudian ada program kepemilikan saham oleh karyawan atau ESOP. ESOP adalah bentuk kompensasi karyawan yang dikenakan pajak di mana karyawan membeli saham perusahaan melalui uang, pinjaman, atau uang tunai. Kemudian bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan kerja dan kehidupan rumah tangga? Strategi yang pertama itu strategi pekerjaan keluarga menjadi semakin populer di kalangan perusahaan dewasa ini, sehingga strategi tersebut mempresentasikan sebuah keunggulan kompetitif bagi perusahaan-perusahaan yang menawarkan tunjangan seperti bantuan lansia, jam kerja yang lebih fleksibel, pembagian kerja, tunjangan adopsi, kemah musim panas, bantuan online untuk karyawan, penitipan hewan, peliharaan, dan lain-lain. Manfaat dari angkatan kerja yang beragam. Memperbaiki budaya perusahaan, memperbaiki semangat kerja karyawan, menghasilkan retensi karyawan yang lebih tinggi, mempermudah rekrut karyawan yang baru, mengurangi keluhan dan tuntutan, meningkatkan kreativitas, mengurangi konflik antar karyawan, interpersonal antar karyawan, memampukan organisasi untuk masuk ke pasar yang baru, memperbaiki dengan klien, dan lain sebagainya. Sekian presentasi isu-isu manajemen dan operasi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.